Kalau yang keempat, nah baru sekarang boleh kita buka. Dulu biasanya saya tahan-tahan. Saya tambahin jadi 5 ya. Yang keempat, yang baca la ilaha illallah, lalu semua sifatnya, dirinya, nafsiyahnya, fikrahnya, kolbunya lebur dalam sifat-sifat Allah. Kalau Ghazali kan 4, saya tambahin 5. Yang kelima, orang yang baca la ilaha illallah, lalu di ruhnya ada bisikan. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh ya, tadi saya lupa. Imam Ghazali memberikan prakteknya langsung dengan lafaz la ilaha. Jadi la ilaha illallah bagi Imam Ghazali itu dibagi 4 tingkatannya. Di situ ketahuan dia tawakal atau tidak. Kalaupun ia tidak tawakalnya setingkat apa. Pertama, man qala la ilaha illallah bilisanihi la biqalbihi. Orang yang baca la ilaha dengan lisannya tapi kalbunya nggak ngikut. Berarti tawakal palsu. Tawakalnya, gimana coba la ilaha illallah itu dibaca di lisan, tembus ke kalbu, talqin. Maka talqin itu membimbing. Ada geraknya nggak kalau baca la ilaha illallah? Ada titik-titik yang dilewati nggak? Nah, itu supaya kalau titik-titik itu adalah cara untuk membatasi pikiran supaya nggak kemana-mana. Itulah ijtihad dari para ulama kita terdahulu. Tapi rahasianya sebenarnya dari Nabi Khidir juga. Jadi diambil dari pusar, ditarik ke ubun-ubun, terus dihantam ke kalbu gitu ya. Itu adalah cara yang diwariskan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, Bahauddin Shah Naqsyabandi, Abu Hasan Syazili kepada murid-murid mereka untuk memenjarakan nafsiyah, untuk memfokuskan fikrah. Lalu kalau begitu baru kalbunya merdeka. Ya. Baik. Yang kedua, yang membaca la ilaha illallah dengan lisannya, lalu mentasdiknya dengan kalbunya. Jadi dia sadar dia baca la ilaha. Inilah bacaan la ilallah mukmin. Tapi yang mukmin ini bacanya baru tengkar tuh di kepalanya. Apa sih mana la ilaha illallah gitu? Enaknya apa sih? Kok ada yang nangis ya? Kok ada yang teriak-teriak ya? Kok ada yang mabuk-mabuk ya? Jadi dia orang zikir, dia mikir. Kalau yang tadi, dia zikir tapi main-main. Kalau yang ini, dia sudah mulai. Orang zikir, dia mikir. Kenapa ya kalbuku gak bisa merasakan nikmat yang dibaca orang? Sudah ada protes di kalbunya. Hei diri, hei jiwa, ada apa denganmu? Orang ini biasanya orang-orang ahli kalam, ahli fikih. Dia sudah tahu hebatnya la ilaha illallah, tapi belum dapat teknik baca la ilaha illallah. Terus naik ke posisi yang mana? Man qala la ilallah wa qalbuhu yaqul wa qalbuhu taqul la fa'ila illallah. Orang yang baca la ilallah di kalbunya dihunjamkan tiada yang berbuat, tiada yang menggerakkan hatta la ilallah dia, kecuali Allah lah yang menggerakkan. Makom namanya fana fi af'alillah. Terus kalau yang keempat, nah baru sekarang boleh kita buka. Dulu biasanya saya tahan-tahan. Saya tambahin jadi 5 ya. Yang keempat, yang baca la ilaha illallah, lalu semua sifatnya, dirinya, nafsiyahnya, fikrahnya, kalbunya lebur dalam sifat-sifat Allah. Kalau Ghazali kan 4, saya tambahin 5. Yang kelima, orang yang baca la ilaha illallah, lalu di ruhnya ada bisikan, anallah, akulah Allah. Maka di saat itu, walaupun dia memandang ke alam, tapi sebenarnya dia sedang berbicara kepada pencipta alam.
Saya tidak menerjemahkan seperti yang diterjemahkan Ghazali. Ghazali mengatakan man qala la ilaha wa fi qalbihi la mawjuda illallah. Nah, itu kata Ghazali. Sekarang direvisi. Ya. Kata Ghazali apa? Yang keempat bagi dia, siapa yang baca la ilallah di kalbunya dan mengatakan tiada wujud kecuali wujud Allah, khawatir salah paham orang. Maka kita kembangkan lagi. Fi'il, sifat, zat. Ya. Berarti ada 5 ya. Yang 5 pertama dibuang. Jadi 4 juga jadinya. Tapi kalau ngikutin model Ghazali, jadi 5. Kita tambahkan di situ sifat. Dan pada bab fana fizzat pun maknanya kita rubah. Bukanlah maujuda illallah. Tiada yang wujud kecuali Allah. Ini membahayakan antum. Ya. Di zaman Ghazali beres maknanya. Tapi zaman sekarang orang salah paham nanti. Dia kira wujudnya nanti wujud Allah. Tiada wujud kali wujud Allah. Wujud ke wujud Allah. Waduh, ya ngayal lagi dia kan. Apa yang benar? Coba ada ayatnya. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Kul innama ana basyarum mithlukum. Aku ini bashar. Wujudku wujud bashar. Sama seperti kalian. Bedanya cuma satu. Nah, siapa yang mewarisi ini? Ini orang yang panahnya fana fizzat. Yuha ilayya annahu la ilaha illa. Nah, itu. Bahwasannya aku manusia. Jadi ini isbatul wujud, wujudul basyariyah. Ini yang sahih nih berdasarkan isyarat yang kita dapatkan. Ya. Ini belum pernah dikembangkan sebelumnya juga sebenarnya. Ini ziyadah terhadap apa yang dijelaskan oleh Maulana Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Supaya hati-hati karena kita isbatkan wujud kita sebagai bashar, tapi ruhnya kita juga isbatkan bahwa dia ditiupkan. Apa yang ditiupkan ke dalam ruh? Allah mengatakan, la ilaha illa ana. Maka lisannya baca la ilaha illallah, kalbunya seakan-akan mendengarkan Allah berkalam, la ilaha illa ana. Atau kalbunya seakan mendengarkan, ruhnya seakan mendengarkan, anallah, akulah Allah wahai hambaku. Itu yang halus. Ini tarekat halusiyah. Tarekat akhir zaman. Tarekat al-Muhammadi. Ya, tarekat Ghazali al-Muhammadi. Ya, yang sudah kita revisi. Di zaman ini boleh kita merevisi. Kalau enggak nanti terjadi seperti apa yang terjadi sebelumnya. Karena kalam Imam Ghazali ini dibaca oleh yang bukan ahlinya, apa yang terjadi? Mereka mengatakan wujuduna wujudullah. Itu terjadi di zaman Hamzah Fansuri. Ya, dikomentari oleh Al-Qurani. Dikomentari oleh Abdul Rauf Sinkili. Dijawab lagi oleh Burhanuddin Asy-Syattari. Dan sampai sekarang, ya, sampai sekarang udah. Dan kita nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Nanti marifatnya nggak nambah-nambah. Di situ aja jalan di tempat. Ya. Baik, paham? Jadi gimana cara bacanya? Lidah baca la ilaha illallah. Ya seakan-akan ruhnya mendapat makna. La ilaha illa ana. Kalau belum dapat rasa ini, turunkan lagi. La ilaha illallah, la sam'a wa la basara illa billah. Ya, tiadalah yang mendengar kecuali karena diperdengarkan Allah. Tiadalah ilmu kecuali diberikan oleh Allah. Tiadalah hayat kecuali dihayatkan Allah. Tiadalah kudrah kecuali dikudrahkan Allah. Tiadalah iradah kecuali diiradahkan Allah. Tiadalah kalam kecuali dikalamkan Allah. Ya itu tuh. Itu yang nomor 4. Kalau yang nomor berapa tadi? 3. Itu tinggi loh. Nomor 3 itu udah wali ente. Ya. La fa'ila'il. Tiada yang berbuat kecuali Allah. Itu kun fayakunnya. Itu sudah wali, sudah.
Kalau yang di atas itu, yang sifat itu sudah muhibbin. Al-muhib, pencinta. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sehingga aku jatuh cinta kepadanya. Jika aku jatuh cinta kepadanya, aku ganti sifatnya. Basornya jadi basorku, samanya jadi samaku. Gimana? Jadi jangan tinggi-tinggi dulu sampai yang nomor 5. Tapi kenapa saya bolehkan untuk menyampaikan yang nomor 5? Siapa tahu Allah berikan antum jalan pintas. Ya, benar. Kalau enggak ya nomor 3 udah keren itu. Nomor 2 aja udah selamat. Man qala la ilaha illallah min qalbihi au nafsi. Itu dia. Udah hebat itu bisa yang nomor 2. Yang penting jangan nomor pertama ya. Dicatat ya tuh? Catat itu ya. Itu nggak ada di kitab itu. Nomor 2 boleh. Yang kedua, man qala la Allah fi qalbihi la ilaha illallah. Yang ketiga ya. Yang keempat, ya, man qala la ilaha illallah wa afna jami'a sifatihi ila sifatillah. Ya. Yang menfanakan, yang menenggelamkan, menghabiskan semua sifatnya dalam sifat Allah. Dan yang terakhir, man qala la ilallah, lalu ruhnya seakan-akan mendengar sang penghembus ruh berkalam, la ilaha illa ana. Gitu. Itu udah hebat itu. Sebenarnya di atas itu ada lagi, tapi nggak boleh lagi. Ada lagi tuh 6, ada lagi 7. Cukup di situ dulu ya. Nanti jadi Thariqat Ihya Ulumuddin, jadi panjang ntar. Marah si di Musa ntar yang dapat sanadnya ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Nggak ada. Ya udah, kita lanjut dulu ya. Itulah alasannya kenapa Thariqat itu yang ditalkinkan la ilaha, karena Nabi mentalkinkan la ilaha illallah. Itulah puncak, itu jalan pintas. Jadi Nabi itu ngasih jalan pintas. Yang nanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Robot turuk, ya. Wa arfa'ut turuk, ya, semuanya diminta sama dia kan? Ya. Kira-kira seperti itu, teman-teman yang melakukan Allah. Ya. Berarti yang bisa mencapai level itu hanya makhluk hidup. Wah, pertanyaannya horor nih. Kalau kunci tawakul itu cuma ma'rifatullah, berarti yang bisa tawakul waliullah. Iya. Antum tawakal sah jadi wali. Makanya yang jadi wali nggak banyak. Ya kan? Bener Pak, serius itu. Tawakal itu bukan kita ngomong, saya tawakal ya, saya pasrah ya, bukan itu. Itu ngomong namanya. Itu ngomong saya pasrah. Tawakul itu, ikhlas itu bukan kita ngomong, gue ikhlas lo, gue ikhlas. Enggak, bukan itu. Tawakul itu, saya kenal kepada Allah, maka saya percaya kepadanya. Saya percaya kepadanya, maka saya serahkan semua dari diri kepadanya. Allah itu lebih mengerti kita terhadap diri kita atau gimana? Allah mengerti. Kita belum ada, Allah udah ada. Alam belum ada, Allah sudah ada. Maka Allah mengerti apa yang terbaik bagi hambanya. Nah, mengerti gak nih Allah itu lebih baik pengertiannya? Oh iya, untuk menjadi calon wali. Ya. Semoga kita jadi calon wali. Semoga kita jadi wali Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Nyembah huruf syirik. Tapi kalau belum tahu, nih kita kasih clue-nya biar nggak syirik.
Terbayang lafaz alif lam lam ha, tapi katakan di kolbu, yang aku sembah yang punya nama, bukan tulisan itu. Gitu caranya ya. Dipindahin dikit, sama kita beres semua Pak. Tinggal kliknya gitu. Coba saya tulis lafaz Allah di situ, itu yang kita sembah. Enggak kan? Enggak. Lafaz itu hanya menunjukkan yang punya nama. Kita nggak nyembah yang nama tulisan itu. Kalau bahasa guru saya dulu, kau sembah huruf, huruf akan dihapus. Engkau sembah nama, nama akan terbakar. Engkau sembah sifat, sifat akan sirna. Sembahlah zat, engkau akan kekal bersamanya. Gaya bener. Itu kita dari kecil kita dengar begitu dulu ya. Bergantung kepada nama, nama akan robek. Nama akan hilang, nama akan sirna. Karena tempat nama kolbu. Kolbu bakal sirna kan, bakal hancur dengan kematian. Antum sakarat aja, hilang tuh namanya. Maka harus masuk ke kolbunya, kolbunya kemudian nyetrum kembali ke ruhnya. Ruhnya itulah yang nanti yang membimbing kita. Itulah kenapa perlu talqin. Talqin itu orang udah lagi sakarat nih. Orang sakarat. Telinga dia udah budek, mata dia udah buta. Terus gimana cara talqin dia? Kan perintahnya lakinu mautakum. Talqin kan orang mati, orang yang sakarat. Orang sakarat, sakarat artinya mabuk. Gimana cara mentalkin orang mabuk? Orang lagi nggak denger. Yang mabuk kan telinganya, matanya, nafsiyahnya mabuk, jasadnya mabuk, ruh dia yang kita ketuk. Ruh. Maka cara mentalkin, kita tidak boleh mentalkin dengan nafsiyah kita. Pinter saya di mursyid. Mukhalifat, tariqat, saya diwakal. Jangan begitu. Kalau mentalkin itu dengan tawakul, tawakal. Hilangkan nafsiyah. Katakan, ya Allah, yang menggenggam jiwanya, kolbunya, yang hembuskan ruhnya adalah Engkau. Terus gimana? Yang menggenggam ruhku, kolbuku, yang menghembuskan ruhku Engkau. Hubungkan ruhku dengan ruhnya, kolbuku dengan kolbunya, akalku dengan akalnya, nafsiyahku dengan nafsiyahnya, lisanku dengan lisannya. Baru dibaca ayat-ayat untuk mengingatkan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bacakan ayat itu kalau ada orang sekarat. Baru kita talqinkan. Wahai, sebut namanya. Ya. Kita yang minta ke Allah. Berarti kita mengharap Allah yang menyampaikan suara itu kepadanya. Bukan kita. Ya. Jadi kalau antum gak berhasil mentalkin orang mati, berarti belum ruhnya yang datang. Dan itu kejadian berkali-kali. Kiai talkin orang nggak berhasil, ya kan? Bener nggak? Kiai talkin orang, yang ditalkin bilang setan ente. Gitu. Ya, malah bilang baca ya Allah, Pak, Yesus, nah gitu udah ngomong. Ya, apakah dia syirik? Enggak, dia lagi mabuk. Orang lagi mabuk, nggak dihukumi orang mabuk. Maka yang pertama, ya ini teknik yang diajarkan guru. Tawajuhkan kolbu kita kepada Allah. Baru kemudian di situ kita hadapkan pancarannya, pantulannya kepada kolbu orang itu. Lalu baca Al-Fatihah, itu maharnya. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Biasanya kalau Allah izin, orang itu sadar saja. Baru kita panggil. Halo bro, bimbing, ayo saya bimbing baca la ilaha illallah. Pasti dia mau, ya, karena dia sedang mengalami keadaan yang genting itu, pasti dia mau, sangat-sangat mau. Malah dia bersyukur kalau ada yang membimbingnya. Ya,
Semoga di akhir hayat nanti kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala membaca la ilaha illallah. Amin. Ya rabbal alamin. Ma taqarraba ilayya 'abdi, tidaklah mendekat kepadaku hambaku dengan yang lebih aku sukai daripada yang wajib. Lalu dia tambah dengan nawafil. Nah, nawafil ini teman-teman yang kita sebut wirid, yang kita sebut zikir. Kita sebut zikir, wirid, wirid. Tapi kalau belum pakar, jadi antum nih belum sampai derajat ulama dalam bab tasawuf. Mungkin di fikih udah, tapi di tasawuf belum. Maka belum boleh meramu zikir sendiri. Karena zikir itu dia punya power. Zikir itu punya power. Zikir A itu cocoknya dengan zikir B. Itu ada kenapa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Itu ada sebabnya. Karena la ilaha illallah itu panas. Orang kalau baca la ilaha illallah dia sedang bertengkar dengan pikirannya. Karena ilah itu artinya pikiran-pikiran. Hawa. Jadi apapun yang terbersit di dalam pikiran saya, lalu saya cenderung kepadanya, disebut dengan ilah. Lalu itu dinafikan semua. La ilaha illallah. Perjuangan itu mirip kayak orang lagi bertengkar dengan 10 orang. Panas itu kepalanya. Panas kepalanya. Tapi kalau sudah lewat sini, yang panas di sini di kolbu. Kalau sudah beres akalnya, dia kolbunya yang kemudian bertengkar dengan sifat hasadnya, syiriknya, kibernya. Dia baca la ilallah tapi merasa alim. Nah, ini dilawan terus, dikikis terus, dan itu panas teman-teman. Coba kalau kita dipijit sama orang, panas nggak tuh? Tangan dia panas, badan kita panas. Digosok, coba gosok tangannya pakai alat penggosok itu, panas rasanya. La ilaha illallah itu pembersih, penggosok paling dahsyat. Antum punya penyakit rohani apa aja bersih sama la ilaha illallah. Ya, bersih karena waladzikrullah akbar, sebutan nama Allah itu besar. Bersih semua. Ketika orang panas begitu, penyejuknya cuma Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah ada subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nah, itu sudah takarannya begitu. A'udzu bikalimatillahi tammat. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Sudah ada takarannya semua. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, enggak disebut ma'azatihi, enggak juga ma'awsafihi atau wasfihi atau fi'lihi, tapi ma'asmihi. Itu sudah ada takarannya semua. Lalu di belakangnya ada asma Allah, ya. Baik. Jadi kalau tidak diijazahkan guru, khawatir nawafilnya tidak jadi nafilah. Apa arti nawafil? Tambahan yang dia itu melegakan rohani, karena tambahan itu membebaskan rohani, mengenyangkan rohani. Ya, naflun itu. Maka dikatakan di hadis ini, hadis qudsi. Nah, tadi Buya Zul Asfi hati-hati menerjemahkannya. Seakan akulah pendengarannya. Nah, itu ahli kalam begitu ya, Mak. Ya, sebenarnya tapi di tengah udah jadi sufi lagi. Pas di tengah jadi basor lagi. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan inilah dalil wahdatul wujud yang sahih. Jadi wahdatul wujud itu ada dua. Wahdatul wujud batini, zaddiq, ada wahdatul wujud zauqi yang sahih, sunni. Apa arti wahdatul wujud? Yang wujud cuma Allah. Yang wujud dengan wujudnya sendiri cuma Allah. Kita ini diwujudkan oleh Allah. Maka wujud kita mustamidun min wujudihi. Gitu. Jika kita dibandingkan wujud kita dengan wujud Allah sebanding enggak? Maka kita ini enggak wujud tapi diwujudkan. Nah, apa kata beliau? Ini kalami. Secara ilmu kalam itu wahdatul wujud. Tapi wahdatul wujud secara zauqi, ketika sifat, dalam bahasa Arab sifat itu kan sama
Sama itu sifat. Kalau orang kita kan nyebut pemarah sifat, sifatnya pemarah, sifatnya emosional, sifatnya dermawan. Bukan itu karakter, itu akhlak. Dalam bahasa Arab sifat itu yang 7 itu, ya, yang sifat disebut sifat ma'ani. Itu yang disebut sifat ma'ani, ya. Maka di sini dicontohkan apa? Biyasma. Nah, sebelum biyasma, ini unik nih kalimatnya. Fa'iza ahbabtuhu, jika aku telah jatuh cinta kepadanya, kuntu samahu, kuntu ana samahu, akulah yang menjadi samanya. Berarti bisa nggak sama kita dibandingkan dengan sama Allah? Enggak, berarti nggak apple to apple. Berarti sama kita hilang, yang ada hanya sama. Sama ini jika terbatas oleh waktu atau berjarak jauh sedikit, cuma 2 meter ke belakang udah nggak kedengeran suara BASI di awal. Itu samanya Pak Mahadi dan Mas Aji, ya. Tapi kalau sama yang sama Allah itu gimana? Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, inilah yang terjadi pada Sayyidina Umar, dan ini mutawatir. Sayyidina Umar kirim Sariyah sebagai panglima, namanya Sariyah, dan posisinya juga sebagai Sariyah. Sariyah itu artinya panglima perang tanpa raja, tanpa khalifah. Ketika sampai di salah satu tempat di Syam, Sayyidina Umar lagi khutbah, lalu dia melihat Sayyidina Umar di mana? Madinah. Sariyah di mana? Di Syam. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar berteriak, ya Sariyah Jabal. Ini kan masyhur, mutawatir sudah. Wahai Sariyah, naik ke bukit. Kenapa? Ternyata di belakang bukit itu sudah banyak musuh. Naik ke bukit. Apa kata Sariyah? Aku mendengar seakan-akan ada suara Umar. Ditanya yang lain, ente dengar nggak? Dengar. Naik semua mereka. Jadi telinganya Sayyidina Umar, karena beliau ahlu Badar. Ahlu Badar begitu kemampuannya. Makanya Sayyidina Umar ketika Abdullah bin Amr bin As ya, minta dikirimkan 4.000 tentara ke Mesir, Sayyidina Umar hanya pilih 4 orang. Nggak disebutkan ini 4 orang ahlu Badar atau murid ahlu Badar. Saya yakin ini murid ahlu Badar, murid Badar. Ya. Lalu kirim surat lagi Ibn Amr, Abdullah bin Amr bin As, bukan Abdullahnya, Amr bin As, karena jarak mereka cuma 12 tahun. Nah, ini bapak sang bapak yang senior. Ya Umar, Amirul Mukminin, ente serius ngirim 4 orang? Anda minta 4.000. Apa kata Sayyidina Umar? Al-wahid maqamul alf, ya. 1 orang sama seperti 1.000. Kaget ya, benar. 4 orang ini semangatnya seperti 1.000. Saya teringat dengan hadis Imam Darimi yang tadi siang kita kajian di online, ya. Imam Darimi, bukan Darimi yang mujassim, ini Darimi yang muhaddits yang lebih tua dari Imam Bukhari, temannya Imam Bukhari. Beliau berkatakan bahwa waktu Nabi tidak dibedah dadanya waktu beliau umur 5 sampai 3 tahun, tidak dipastikan riwayatnya. Itu setelah dibersihkan hatinya Nabi, lalu ditimbanglah Nabi dengan 1 orang, masih berat Nabi. Timbang dengan 10 orang, masih berat Nabi. Ditimbang dengan 100 orang, masih berat Nabi. Ditimbang kolbunya dengan kolbu 1.000 orang, masih berat Nabi. Lalu apa kata malaikat yang satu lagi? Ente timbang dengan semua umat Muhammad juga masih berat kolbu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang kalau sudah dapat nur Muhammadi, an-nur al-Muhammadi, yaitu zikir asma, zikir sifat, zikir af'al, bagi zikir zat, kolbunya berat. Dan ini dibuktikan di Imam Tirmizi, ada seseorang maksiat sepanjang umurnya, tapi sebelum wafat kolbunya ditalkinkan zikir Allah oleh gurunya. Ketika masuk alam mahsyar, ke mizan, hisab, nggak ada kebaikannya. Malaikat itu urusannya sama zahir. Ini dalil bahwa malaikat itu tidak mencatat yang di kolbu. Nggak mencatat sama sekali. Jadi antum zikir khafi yang tahu hanya Allah.
Maka nanti tiba-tiba malaikat bingung kok orang ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi maka sampai sekarang dan sampai mati nanti tabung terus kalbunya zikir nyebut nama Allah, la ilaha illallah, terus itu supaya penuh nama Allah dan nggak akan pernah penuh, nggak akan pernah kamu, ya. Tidak akan pernah sama sekali. Lalu dikatakan di situ setelah dihisap orangnya sepanjang laporan, sepanjang mata melihat itu cuma zanbun, ismun, dosa. Ketika ditarik dia oleh malaikat azab, apa kata Allah? Tunggu, ya. Iftah sadrahu, buka dadanya. Dibuka dadanya, jantungnya membaca Allah, begitu. Ditimbang kalbunya itu, ditaruh di mizan. Dosanya semua langsung begini. Jadi ketika An-Nur Al-Muhammadi sudah hidup dalam kalbu, la syarqiyah wala gharbiyah. Dia beratnya melebihi semua yang di langit dan di bumi. Jadi itu sebabnya orang yang ahli zikir bahasanya berat. Berat bukan berat dalam artian susah dipahami, tapi beratnya itu tembus ke kalbu. Coba aja, ya. Anda merasakan sendiri. Nah, inilah makna hadis ini. Kuntu sam'ahu wa basarahu wa lisanahu wa yadahu wa rijlahu wa fu'adah. Wah, ini ditambah sampai ke fu'ad. Nah, ini yang kita sebut ziyadatus siqat, ya. Tambahan orang yang siqat. Bahkan fu'adnya tidaklah dia berpikir kecuali dengan imdad dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, buku ini kan di luar semua ahli hadis yang ada. Karena ahli hadis itu manhajnya hissi. Coba kita belajar ilmu hadis babnya cuma hissi, empirik. Belum lagi berbicara yang tidak empirik. Kalau kita tidak mengerti emas, dikasih sama orang permata atau emas kuning. Biasanya emas kuning, emas putih deh. Kita nggak tahu ada emas namanya emas putih, kecuali emas yang kulitnya putih. Taunya emas cuma kuning. Dikasih kuningan terima. Tahu kuningan? Ya. Tapi kalau kita tahu ada emas namanya emas putih, ada emas kuningan dengan emas putih. Antum kalau mengerti emas pilih mana? Ya, tapi orang yang nggak ngerti bilang apa? Ente bodoh. Masa yang putih diambil? Kira-kira seperti itu. Jadi di masa beliau ini orang nggak semua mengerti ilmu ini, sehingga beliau dianggap zindik, bodoh, itu kafir, zindik, karena berbicara hal-hal yang dia nggak paham. Inilah tabiat juhala, akan menganggap bodoh orang yang tidak sepaham sama dia. Kalau orang yang alim, kalau dia nggak mengerti, dia mengatakan barangkali orang itu punya pengetahuan yang saya belum tahu. Itu yang arif dan alim, kan? Dan di ujung, setelah diganti sifatnya, Allah isbat lagi sifatnya. Bi yasma. Denganku dia si manusia yasma. Tadi dihilangkan sifatnya, sekarang begitulah Allah. Bi yasma, bi yubsir. Denganku dia. Jadi Allah tetapkanlah dua di satu. Maka wahdatul wujud hanya salah satu maqam dari maqamat. Ini dalil Sidi Ahmad Al-Faruqi An-Naqsyabandi Al-Qadiri. Beliau mengatakan, jadi wahdatul wujudnya Ibn Arabi itu hanya salah satu maqam dari maqamat. Masih ada maqam di atasnya. Maqam isbat namanya. Ini namanya maqam isbat. Isbat al-mawjudin. Jadi Allah mengisbatkan wujud yang bukan wujudnya saja, tapi ada dualisme, bahkan multi. Contohnya, wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allah rama. Tidaklah kamu yang memanah saat kamu memanah. Tidaklah kamu manah, itu namanya nafi.
dihilangkan sisi peran makhluk. Iz ramaita, saat engkau nah itu isbat. Saat engkau mana. Jadi diisbat kita. Nah, jadi dalam sekejap itu maqam wahdatul wujud bisa ditinggalkan. Jadi jangan bangga lagi bahas wahdatul wujud di kampus ya. Itu biasa itu. Ya. Dulu kita kayaknya kalau ngomong wahdatul wujud kayaknya udah tinggi. Iya, real dong. Dulu kita begitu ya. Apalagi kawan-kawan yang ikut ya pelatihan tertentu itu ya. Kalau sudah bahas ini ada pakarnya di sini, Buya Aldomi. Nah, apa kata beliau? Wabi yaqilu biyubtish ya. Fahada abdun khumida aqluhu bil adlil akbar. Mungkin maksudnya bil aqlil akbar. Ini salah cetak kayaknya. Orang ini telah Allah penuhi akalnya, Allah ganti akalnya dengan aklul akbar. Aklul akbar itu istilah yang diperdebatkan oleh ulama, apakah itu Sayyidina Jibril atau itu sendiri. Baik. Wasakanat harakatuhu syahwaniyah liqabdatihi. Jadi syahwatnya sudah berhenti karena digenggam oleh Allah SWT. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan wajib dan nawafil ini disebut thariqah. Thariqah itu nggak sah kecuali sesuai dengan syariah. Kalau sudah sempurna antara syariah dan syariat itu dijalani. Teman-teman ini kan sudah mengerti ilmu syariat semua, tinggal mau thariqahnya. Allah bilang uzkurullah zikran katsira, kita ajarkan zikir itu ada tahapan-tahapannya. Jadi angka-angka semuanya itu dari sahabat Nabi. Kenapa ada zikir 11.000, 13.000, 12.000? Zikir 12.000 kita ambil dari Sayyidina Abi Hurairah. Ya. Zikir sholat 1.000 setiap hari 1.000 rakaat itu dari Sayyidina Ali Zainal Abidin. Semuanya dari sahabat-sahabat Nabi. Zikir ngitung itu dari Sayyidatuna Safiyah. Tapi itu marhalah ula. Ketika mereka sudah melewati, mereka nggak ngitung lagi. Dan ini proses mesti dilewati hatta dia istri Nabi, hatta dia sahabat Nabi. Lalu ada antum, ya. Misalnya mendengar Ustadz Fulan dan mengatakan zikir menghitung itu bid'ah. Berarti dia ada yang salah, ada yang luput dari dia ketika membaca kutubus sittah, ketika kitab hadis. Ya. Nabi sendiri menghitung 33 hitungannya. Ya, 100 hitungannya. 70 hitungannya. Lalu Nabi mengatakan kalau hari kiamat tidak ada orang yang lebih baik dari dia kecuali orang yang membaca seperti dia atau lebih. Kalimat lebih itu dalil ulama-ulama kita untuk menyusun angka-angka zikir. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada hadis qudsi, dialog antara Nabi Musa. Nabi Musa ini kan punya kelebihan. Apa kelebihan Nabi Musa? Berkalam-kalam langsung dengan Allah SWT. Ini salah satu kalamnya. Sebenarnya siapa yang mewarisi Nabi Musa itu masih bisa berkalam-kalam dengan Allah. Itulah Sayyidina Umar. Ya. Apa kata Nabi? Wa in kana min ummati fa innahu Umar. Kalau dia ada di umatku, pastilah itu Umar. Ya. Sekarang ada nggak? Ada. Bukan bisa jadi. Ada. Wajib ada. Kalau nggak ada, maka ini kita sudah diambang mau selesai kiamat. Kan ini belum selesai, mau Dajjal aja belum keluar, Mahdi aja belum muncul. Bagi antum, ya. Bagi orang tertentu dia bisa lihat. Ya. Mereka orang tertentu sudah bisa melihat Dajjal sekarang di mana, Mahdi sekarang di mana. Nah, coba bagi yang tidak diizinkan Allah yang ngerasa santai, iqtarabatis sa'ah, padahal sa'ah sudah mendekat. Ya. Apa kata Sayyidina Musa? Ya Rabb, aina abghika? Ya Rabb,
wahai Allah, di manakah aku dapat mencarimu, menemuimu? Ini Nabi Musa bukan pertanyaan jismiyah, makaniyah, ainiyah, tempat dalam artian tempat. Mungkin ada tempat tertentu kalau di situ bisa usul kepada Allah kan gitu. Nah, ini juga menjawab bahwa teman-teman semua, betul ada tempat keramat, betul ada tempat mustajab. Tapi inti dari semua tempat itu sebenarnya ada di belakangnya, dan intinya itu ada di kita. Coba kita lihat belakangnya. Qala ya Musa, wa ayyu baitin yasa'uni? Rumah manakah, masjid manakah, bangunan manakah yang bisa untuk melingkupiku, menampungku? Wa ayyu makanin yahwini? Ya, sama artinya. Fa in aradta an ta'lam aina ana fa inni fi qalbi tarikil wari'i al-hafif. Nah, lalu di mana aku? Carilah aku di kalbu yang meninggalkan. Di bawah itu ada tadi, meninggalkan apa ya? Taraka bijuhdihi, dia meninggalkan dengan mujahadah. Jadi taraka itu mujahadahnya, meninggalkan hubbad dunya atau ma siwallah, ya, dunia kan siwallah. Terus al-wari' orang yang sangat wara. Orang yang sangat wara. Apa ciri-ciri wara? Tarkul mubah khaufan min ay yaqa'a fi al-makruh bal min al-haram, ya. Meninggalkan yang mubah karena khawatir terjebak pada yang makruh, apalagi yang haram. Antum kalau sudah begitu wara sudah. Tapi wara di sini ini wara qalbiyah, bukan wara jasadiyah. Al-afif, afif di sini iffah di qalbu, bukan iffah di fisik saja, tapi semuanya di qalbu. Jadi ini semua mainan qalbu, bukan mainan fisik. Puasa tapi hati pengen makan terus. Ya. Malu minta tolong ke teman, tapi dalam hati bergantung terus sama teman. Nah, itu mending dia minta langsung ke temannya, ya, kira-kira seperti itu. Wa kilahuma wali amrillah bisidqi hatta wali Allahu amrahuma, ya. Fal awwal, ya, yang pertama, kharajat lahu al-wilayatu min rahmah. Yang pertama, jadi ini orang yang tadi ibadun nufus. Jadi thariqah nafsiyah yang masih cari kesaktian, mencari posisi kemursyidaan, yang bisa kasyaf. Nah, ini orang-orang yang masih di Baitul Izzah. Kalau dia sudah tinggalkan itu semua, at-tarik. Jadi zuhud rohani beda dengan zuhud biasa. Zuhud biasa dia meninggalkan popularitas, meninggalkan cinta dunia. Tapi ada namanya zuhud qalbiyah. Apa itu zuhud qalbiyah? Dia meninggalkan apa yang syahwat rohani mau. Ingin dikenal jadi wali, ya, ingin sakti, ingin mencari kebahagiaan, ingin mencari ketenangan, ingin mencari kelezatan. Jadi jangan jadi Abdul Laziz, ya. Kunu ibadallah. Jangan mencari khusyuk, karena khusyuk itu cuma makom itu akan ditinggalkan. Jangan jadi hamba yang nanti bisa menguasai asma-asma. Enggak, kita nanti untuk mengenal yang punya ism. Nah, tapi kelebihannya Allah mengatakan ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya jika dia menyebutku. Jadi kelebihan ism Allah beda dengan kita. Saya Buya Asfi, Ar-Razi Asfi. Coba ditulis nama Ar-Razi, ditulis nama Zul Asfi. Nama itu bukan saya, tapi nama itu menunjukkan saya. Orang sebut nama itu, saya mungkin lagi kemana-mana.
Tapi kalau antum sebut Allah, ana ma'ahu iza zakarani. Nah, ini beda. Jadi dalam ilmu kalam ada kalimat hal ismu huwal musamma. Apakah nama itu adalah zat yang sebenarnya? Jadi nggak berpisah dari nama. Ini kan perdebatannya panjang. Dulu Imam Syafi'i mengatakan orang yang ngomong begini zindik, tapi sekarang mesti dijelaskan karena sudah ada Mu'tazilah yang membeberkan itu. Kita sebutkan ada dua makom di situ. Jika itu berkaitan dengan selain Allah, al-ismu ghairul musamma, atau yang berkaitan dengan dunia, ya, selain Allah lah. Tapi jika itu berkaitan dengan Allah, fal ismu huwal musamma, maka nama itu adalah zatnya juga. Jadi nama tidak terpisah dari zat. Maka nama itu dibagi. Ada ismu zatiyah, ada al-ismu al-fi'liyah, ada al-ismu al-ma'nawiyah. Ma'nawi itu nanti ada yang jalaliyah, ada yang kamaliyah, macam-macam. Wah, udah tengah malam nih kayaknya nih. Oke, dikit lagi deh ya. Nah, orang ini nanti kalau dia berjuang terus, Allah angkat nanti ke manzilatul qurbah. Tapi manzilatul qurbah itu belum selesai loh. Qurbah itu masih jauh. Dekatnya itu masih jauh. Jika beruntung kharajalahul wilayatu minal ju' fawaliyallahu naqlahu fil lahzah. Jika dia sudah berubah, ya, sudah naik upgrade kalbunya, sudah berganti sifat-sifatnya, baru fil lahzah, dalam sekejap dia pindahkan ke indah Allah, ya, ke makom yang dekat di sisi Allah, min malikin ila malikin hatta malikil mulk, yaitu Allah SWT. Ini yang disebut dengan hadrah al-arsyiyah, hadrat arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna isyari yang disinggung tadi oleh Bu Yassi, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Ini orang iman yang mana yang dikeluarkan dari zulumat ilan nur. Zulumat ada zulumat nafsiyah, nur dan nur ruhaniyah. Itu maknanya. Jadi berpindah dari jalan-jalan nafsiyah, thariqah nafsiyah, ke jalan ruhiyah. Itu maknanya. Nah, dari jalan-jalan thariqah formalitas yang mengekang, malah membuat jadi picik, kepada thariqah yang ulya yang membuat dia tidak picik lagi. Teman-teman, antum belajar thariqah apa aja, nanti akan ada masa menganggap thariqahnya paling hebat. Belajar mazhabnya paling hebat. Manhajnya paling hebat. Sama, ya. Iklan kecap. Pak Mahari udah pegel kakinya. Nanti ketika ketemu lagi orang yang ya faqul di ilmin alim, karena setiap orang yang alim di atasnya ada orang yang alim lagi. Kita akan bilang, wow, berarti ada lagi tarekat yang hebat. Sebenarnya bukan tarekatnya hebat, tapi orangnya. Tarekat sama aja semua. Tapi yang beda itu mursyidnya. Sama. Sekolah itu semua misalnya pesantren taklidiyah salafiyah, pesantren tradisional, semua kitabnya sama. Yang dipelajari di Sumatera itu dipelajari di Jawa, di Madura, di mana-mana sama. Tapi kok beda? Yang beda itu gurunya. Ya kan? Sama-sama ngaji hikam, kok hikam sama fulan beda, sama fulan beda? Hikamnya sama. Sama-sama zikir la ilaha illallah atau zikir Allah, tapi kalau ditalkinkan, diajarkan dengan sanad yang sahih oleh ahlinya, itu beda. Itu akan beda. Udah dengerin azan seindah itu nggak bergetar kalbunya, tapi dengerin suara musik yang jelek, tapi bisa bikin getar kalbunya. Nah, kenapa? Karena dia punya koneksi kepada Malikul Mulk. Nah, ini yang disebut yukhrijuhum minaz zulumati an-nur. Dan wali-wali ini dapat tugas. Tugasnya nanti membawa orang awam untuk ikhraj minaz zulumati lan nur. Mereka ini yang disebut martabatnya mursyid.
Jadi kalau belum begini, mursyidnya baru mursyid di kertas atau mursyid di lafaz ijazah. Tapi mursyid yang hakiki, yang kalau melihat dia bermusahabah dengannya, pemahaman kita yang zulumat nanti jadi nur, ruh kita yang tadi gelap nanti jadi penuh dengan asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itulah kajian Khatmul Aulia malam ini. Semoga Allah luaskan kolbu kita. Jika dia mengatakan tidak ada yang bisa menampung pandanganku kecuali kolbu, maka jangan picik dengan satu manhaj, satu mazhab, satu tariqah. Nasallallahu yaj'al qulubana ma halla nazarihi nazar ridha. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik. Allahumma anqilna min النفوس إلى الروح من بيت العزة إلى بيت المعمور من العليا من السفلى إلى العليا بعزتك وقدرتك يا الله يا رحمن الرحيم لحظة وصلى الله على سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.